ada mulai rasa males, semangat ya berkurang buat ibadah, buat sholat terutama. Ingat, mau ditolong Allahnya cepet nggak? Kalau mau ditolong Allahnya cepet, ya cepet dong sholatnya, jangan dientar-entar. Kalau entar-entar ya ditolongnya juga entar-entar. Gitu loh, nggak mau kan pertolongan Allah itu datangnya entar-entar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari Kak Gabriela. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni salawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau mau beli, teman-teman bisa langsung ke Gramedia, atau bisa hubungin admin, ini nomornya. Atau langsung aja teman-teman klik linknya di deskripsi box. Teman-teman jangan khawatir, kedua buku ini isinya sama nggak? Beda. Bedanya apa? Makanya beli, jadi nanti tahu perbedaannya. Udah aku jelasin sih di video sebelum, di video-video yang lain ya perbedaannya. Pokoknya isinya beda, jangan khawatir ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Kak Gabriela, tapi ini nama samaran ya. Tapi ngomong-ngomong namanya panjang banget ya, nama samarannya. Gimana kalau aku singkat jadi Mbak Ella aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mel. Aku Gabriela, nama samaran di Bogor. Aku mau ngasih testimoni sholawat yang sudah aku dawamkan beberapa bulan terakhir, Mbak. Sebenarnya dari tahun kecil pun aku sudah tahu sholawat, Mbak Mel, tapi aku tidak pernah melakukannya. Sholawatnya hanya sekali dua kali aja dalam sehari, sama sholawat pas sholat aja. Nah, terus tahun lalu, tepatnya bulan Agustus 2023, aku lagi nyari video tentang doa pelunas hutang. Karena aku lagi terlilit hutang sebanyak total 10 juta lebih. Udah sama bunga karena nunggak sampai bulan ini. Dan ketemulah VT-nya Mbak Mel di TikTok. Awalnya aku cuma nonton TikToknya Mbak, dan akhirnya aku tontonin video Mbak di YouTube tentang testimoni sholawat. Awal mula aku salawatan tuh salawat Jibril sama salawat munjiat Mbak. Terus ke salawat adriknya juga. Sempat gak sholat beberapa bulan, tapi salawatan karena udah kebiasaan salawatan pas lagi aktivitas. BTW yang ini jangan ditiru ya guys, tetap harus dan wajib sholat baru salawatan. Ya udah, jadinya gak dapat apa yang aku butuhkan, yaitu lunas hutang. Nah, jangan cuma salawatan, sholat dong ya. Lanjut. Waktu masih rajin sholat, Allah nolongin aku dan ngasih berbagai rizki yang bukan berbentuk uang, melainkan berbentuk makanan dan minuman. Dan gak jadi jatuh dari motor, padahal aku udah oleng banget Mbak ngendarainnya. Tapi alhamdulillah Allah nolongin aku dan aku gak jadi jatuh. Nah, yang selanjutnya baru beberapa 1 bulan terakhir ini Mbak, aku mulai sholat lagi. Terus sempat malas sholat lagi, dan selang beberapa hari aku ninggalin sholat. Debt kolektornya datang ke rumah, dan dia datang di hari Sabtu sore. Keadaan aku belum sholat asar, dan setelah debt kolektornya pergi, aku langsung ambil wudhu, sholat tobat, dan sholat asar. Pengen ngekodo sholat, tapi aku nggak tahu udah berapa sholat yang aku tinggalin, jadi aku sholat tobat aja. Habis itu aku baca salawat adrikni, salawat Jibril ayat 1000 dinar, baca al-waqiah, salawat munjiat, dan salawat sajaratun nuqut, dan masya Allah, Allahumma barik. 2 hari setelah itu, 2 hari setelah aku salawat,
solawatan, aku memberanikan diri minta tolong papa mamaku buat bantu lunasin utang-utangku lagi. Ini keempat kalinya aku ngambil pinjol, dan udah satu kali kedua orang tua aku ngelunasin utang-utangku sekitar 6 juta. Dan yang terjadi adalah mereka marah besar lagi, mereka tahu aku berutang lagi, makanya mereka nggak mau bantu lagi akhirnya. Tapi akhirnya setelah aku nangis-nangis dan minta maaf, setelah aku, papaku dan mamaku ngobrol selama 1,5 jam, papa dan mamaku mau bayarin 2 juta dari 10 juta. Terus tepat hari ini Mbak, tanggal 21 Februari 2024, aku dapat kerjaan yang aku inginkan, dan insya Allah bosku dan rekan kerjaku sifat dan sikapnya sesuai dengan doaku, amin Allahumma barik. Meskipun aku bukan hambanya Allah yang soleha, tetapi aku sedang memperbaiki diri, dan Allah sebaik itu dan sesayang itu sama aku karena doa-doaku mulai dikabulin satu persatu. Dan tentunya ini keajaiban salawat Allahumma barik, Masya Allah. Salawat yang aku baca dari hari Sabtu kemarin tanggal 17 Februari 2024 sampai sekarang hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Yang pertama salawat Arik nih cuman sanggupnya 1100 kali. Yang kedua salawat Sajadatun Nukut cuma sanggup 1000 kali, kadang abis sholat isya nggak baca karena pas aktivitas sudah baca. Salawat Jibril 3000 kali tapi cuma sehari doang. Soalnya sekarang setiap aktivitas lidahku udah kebiasaan baca Sajadatun Nukut dan nggak dihitung. Kemudian yang keempat ayat 1000 dinar setiap abis sholat cuma sanggupnya 11 kali. Yang kelima baca waqiah sehari bisa 2 kali sampai 3 kali. Baca inna fatahna laka fatah mubina setiap habis sholat 11 kali baca, kadang lupa. Yang ketujuh istighfar 33 kali setiap sholat, tapi sekarang cuma 100 sekali sehari. Jadi habis subuh doang langsung baca 100 istighfar. Tasbih malaikat 100 kali setelah sholat subuh, soalnya masih malas sholat qobliyah dan ba'diyah. Sekarang mau ngebiasain sholat tepat waktu, sholat tahajud lagi dan sholat duha lagi, tapi masih males Mbak. Padahal tahun lalu aku rajin banget. Doain ya Mbak biar rajin lagi aku sholat wajib dan sholat sunnahnya, amin. Mbak sekalian mau tanya, apakah KPR rumah itu riba? Maksudnya kan itu kredit berbentuk barang, bukan kredit berbentuk uang kayak pinjol. Tolong dijawab ya Mbak. Oh iya, maaf ya karena kepanjangan testimoninya, dan terima kasih Mbak. Insya Allah Mbak dan sekeluarga dan aku dan keluargaku diberikan sehat panjang umur dan rizki yang berlimpah, amin amin ya robbal alamin. Itu tadi testimoni dari Mbak Gabriela di Bogor. Mbak Gabriela bukan nama sebenarnya. Mbak Gabriela ini bener-bener bandel nih ya. Udah dibilangin jangan ngutang, pinjol lagi, sampai mama papahnya marah. Mbak Gabriela ini punya utang berikut bunganya total 10 juta. Udah bingung banget. Pernah sempat dibantuin orang tua, tapi begitu lagi. Akhirnya coba ngomong ke orang tua marah besar, ngobrol sampai 1,5 jam. Ya udah, namanya orang tua ya udah dibantuin, dibayarin tapi 2 juta doang. Masih sisa 8 juta. Padahal udah jelas setiap Mbak Gabriel datang ke Allah, Mbak Gabriel sholat, Allah datang untuk nolong. Tapi lagi dan lagi Mbak Gabriel kalah sama setan. Dibilang kata setan, udah ntar aja sholatnya, masih muda ini. Udah yang penting mau sholawat. Akhirnya nggak sholat. Nanti akhirnya pas udah mendesak, sholat. Allah nolong, Allah mah baik ya. Kita mah sering lupa, sering kabur-kaburan, sering nggak lupa sholat, sering entar sholatnya. Tapi giliran kita butuh, nangis-nangis, Allah nolongin kita lagi. Ntar kita lupa lagi. Emang nggak capek begitu? Ya. Teman-teman buat yang suka pada males nih buat sholat, males buat ibadah, buat sholat kalau lagi ingat sama Allah doang, ya nggak apa-apa sih daripada nggak ingat sama sekali ya. Tapi emang nggak capek, pertanyaanku. Dan yang kedua apa, emang yakin umur kita sampai tua? Kita kan nggak tahu umur ya. Makanya buat penyemangat aku teman-teman, buat pengingat aku, alarm aku, ketika malas itu datang, malas itu pasti ada. Karena iman kita memang naik turun. Makanya kan aku bilang bentengi dengan salawat. Plus kita juga mesti paksa. Kita nggak bisa udah deh bentengin dengan salawat ini, terus kita baca salawat ya sedikit doang, nggak banyak. Tambah lagi kita nggak mau memaksakan diri kita dan melawan rasa malas kita. Ya mau jadi apa? Mau jadi apa? Kita nggak tahu loh umur kita. Ingatnya ke situ aja. Kalau sekarang aku nggak sholat asar, emang waktu aku sampai maghrib. Kalau nggak nyampe maghrib gimana? Mau jadi apa? Nih, misalnya nih ya teman-teman.
belum mau sholat maghrib, tapi di jalan nih, pas di perjalanan mau pulang. Kalau sholat di kantor, males, pengennya buru-buru di jalan, buru-buru biar cepet nyampe rumah. Sholat di jalan, mampir ke masjid, aduh lama, capek. Nanti kata setan, kan kamu bajunya kotor, belum tentu nanti sholatnya diterima, belum tentu sah. Mendingan di rumah aja biar mandi dulu, bersih dulu, rapi dulu. Ujung-ujung sampai rumah udah capek. Sholatnya kudu di di jamak maghrib sama isya. Ada nggak nih yang pada begini nih? Kalau bisa, udah deh bismillah, paksain sholat dulu. Sholat dulu di kantor, bis maghrib, baru jalan pulang. Insya Allah, kalau kita ngutamain Allah, di jalan gak kena macet, di jalan gak kena bala, selamat dari bala, cepet sampainya ke rumah. Tapi kita mentingin, ntar daripada ntar kena macet, daripada ntar gini, daripada ntar gitu. Ya enggak, ujung-ujung ntar aja dia sholatnya pas di rumah di jamak. Oke, bisa misalnya di rumah nggak males di jamak, bisa ya di jalan tahu-tahu kena macet, di jalan tahu-tahu hujan gede, kita mesti berteduh, akhirnya ujung-ujungnya sampainya malam-malam juga. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Dan kita juga belum tentu umur kita tuh sampai gitu loh, ngerti nggak teman-teman? Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kalau amit-amit, nauzubillah, umur kita sampai di jalan ada apa-apa, kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita belum sholat maghrib. Nauzubillah. Jadi teman-teman paksa ya. Tambah satu lagi deh, kalau misalnya teman-teman ada mulai rasa males, semangat ya berkurang buat ibadah, buat sholat terutama, ingat, mau ditolong Allahnya cepet nggak? Kalau mau ditolong Allahnya cepet, ya cepet dong sholatnya, jangan dientar-entar. Kalau entar-entar ya ditolongnya juga entar-entar. Gitu loh, nggak mau kan pertolongan Allah itu datangnya entar-entar. Ya, apalagi kayak tahajud itu yang berat ya. Yang antuh, kata setan, aduh nanti kamu kurang tidur. Kalau kurang tidur nanti malah sakit, kerjanya gimana? Sambil itu berperang tuh ya, berperang tuh. Aku sering banget berperang tuh kan. Nanti dalam hati, ayo hidup kita nggak tahu hidup sampai kapan. Jangan sampai kita udah di dalam tanah kita menyesal. Ayo bangun. Bangun, paksa diri teman-teman ya. Sholat duha juga gitu, paksa. Sholat duha aja jangan karena ngejar rezeki, boleh sih ngejar rezeki, boleh banget ya. Cuman setidaknya kalau udah mager banget minimal 2 rakaat. Biar apa? Biar kita tidak dicatat sebagai hamba yang lalai. Kita kan banyak lalainya, sholat entar-entar, ini itu ada aja alasannya. Tapi kita tidak dicatat sebagai hamba yang lalai. Sholat duha 2 rakaat itu tanda kita bersyukur atas nikmat hidup yang dikasih sama Allah. Ya teman-teman, jadi mulai sekarang bismillah, paksakan diri kita untuk beribadah. Jangan mau kalah sama bisikan setan. Emang siapa sih si setan? Itu rendah banget loh, kita paling tinggi loh. Dia sirik loh sama kita. Kita aja nih misalnya ya, disuruh sama musuh kita. Ya namanya musuh, kita pasti kadang merasa kita lebih tinggi dari musuh kita itu ya kan. Nah kita disuruh sama dia, udah sana kamu begini begitu begini gitu, atau apalah ya disuruh misalnya. Masa kita nurut sih sama dia? Itu musuh kita loh, gitu ya teman-teman ya. Atau musuh kita itu ternyata sebenarnya kelakuannya buruk, misalnya kelakuannya tuh buruk banget, jelek banget. Masa kita nurut sama dia sih yang kelakuannya buruk gitu loh. Sama juga nih contohnya ya, si setan ini nyuruh kita buat udah sih ngapain sholat, kita disuruh nemenin dia di neraka, mau emang kita? Masa nurut sama dia? Siapa dia gitu loh. Berusahalah teman-teman ya. Semoga kita semua selalu dimudahkan sama Allah untuk beribadah ya, amin. Ibadah mesti dipaksa, ditambah juga sambil sholawatan, biar imannya enggak turun-turun banget, biar selalu istiqomah dalam beribadah dan selalu dapat pertolongan dari Allah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Gabriel tadi nanya ya, lupa kan? Mbak Gabriel nanya, Mbak, KPR rumah itu termasuk riba atau tidak? Memang begini teman-teman, ya namanya riba itu uang dengan uang. Kalau uang dengan barang tidak riba, tapi yang bagaimana dulu. Nah untuk KPR rumah ya, mohon maaf buat teman-teman yang pekerjaannya di bidang ini ya, mohon maaf banget ya. Ini kan kita ngomongin berdasarkan memang agama ya. Allah kan melarang kita riba. Nah untuk KPR ada yang bilang riba, ada yang tidak loh teman-teman. Kalau aku sih lebih mengikuti yang riba ya teman-teman ya. Ada memang yang bilang tidak. Jadi adik aku ini punya teman.
temennya ini sering datang ke satu majelis yang dalamnya pasti ada ustadznya, ada gurunya, ada kiainya gitu ya. Nah mungkin ilmu aku memang tidak sampai ke sana. Gurunya teman dari adik aku bilang, yang berhubungan dengan perbankan itu bukan riba katanya gitu kan, karena ada aturan-aturan, ada kalimat tertulis segala macam dan sudah sesuai segala macam lah. Aku belum sampai ke situ belajarnya teman-teman. Tapi kalau menurut aku, kalau aku pribadi ya mikirnya gini, apakah benar itu bukan riba atau jangan-jangan itu hanya kalimat pembenaran kita aja gitu loh, pembenaran kita supaya kita bisa riba gitu loh teman-teman. Kalaupun benar itu bukan riba, sebaiknya nggak usah. Kenapa? Sebaiknya dihindari. Karena apa? Ya namanya juga ngutang, namanya juga kredit. Apalagi kan kalau KPR harga rumah 300 juta jadi 2 kali lipat kan. Bener nggak? Akhirnya kita bayar cicil. Kadang-kadang kita berat, akhirnya terlilit hutang. Emang mau seperti itu? Belum lagi kalau kita telat bayarnya ada dendanya, ada bunganya, iya nggak? Iya, kan memang ada juga ya KPR yang syariah katanya gitu kan. Nah, kalaupun memang bisa syariah, kalau memang walaupun bisa gitu ya, tapi kalau memang bisa enggak, sebaiknya enggak. Gitu loh teman-teman. Kalau memang udah kepepet banget oke, tapi kalau bisa dihindari sebaiknya tidak. Jangankan riba deh, utang ke orang nih. Misalnya nih ya, aku adalah orang yang bisa diutangin, misalnya aku orang kaya nih Sultan. Kamu mau nyicil rumah misalnya, aku nggak pakai bunga, nggak pakai denda. Harga rumahnya 500 juta, aku hargain misalnya 600 juta. Boleh. Kamu mau bayar 10 tahun, boleh silahkan. Misalnya gitu ya teman-temannya. Iya nggak apa-apa sebenarnya, karena itu bukan riba. Tapi kalau bisa enggak, mendingan enggak. Ya kalau misalnya kita bisa bayar tiap bulannya, kan kita nggak tahu bisa bayarnya bener, bisa bayar rutin apa enggak. Ya kan teman-teman, kalau bisa mah cash aja. Mbak Mel ngomong gampang banget, emang cash murah Pak? Emang cash punya apa duitnya? Nah ini kan kita udah punya ilmunya, sholawat. Baca sholawat teman-teman. Tapi ya memang kalau emang ada sultan ya yang bisa ngereditin tanpa riba ya alhamdulillah, aku juga mau sih. Ya Mbak Mel nih gimana sih ya kan? Ya jadi teman-teman sebaiknya dihindari aja ya. Kalau bisa mah kita sholawatan aja deh, pengen mobil, pengen motor, pengen rumah, pengen ini, pengen sholawatin, insya Allah dah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Gabriel segera lunas utangnya, amin, dan istiqomah sholat sama sholawatannya ya. Begitu juga dengan teman-teman ya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.